Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Selamat datang pada pelatihan kepemimpinan pengawas bersama saya Agus Jatmiko Widyaswara, ahli utama Kementerian ATR BPN. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas di Kementerian ATR BPN. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memperkenalkan diri sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan ke materi pembelajaran dengan agenda pertama adalah menjelaskan delivery strategi agenda 3 pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran, kita mulai dulu dengan kenapa diperlukan pelatihan kepemimpinan perubahan ini. Berdasarkan survei Leadership for Smart Governance LAN tahun 2021, tantangan organisasi saat ini diperlukan adanya inovasi, kemudian tuntutan digitalisasi yang akan berkembang dan wajib dilaksanakan pada saat pelayanan publik. Kemudian adanya pengembangan SDM yang kompeten, kemudian adanya tuntutan cara kerja yang efisien, dan yang terakhir membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi stakeholder. Nah, bagaimana kompetensi yang akan dibangun dalam pembelajaran agenda 3 pengendalian pelaksanaan pekerjaan? Peserta dituntut untuk berpikir inovatif, memiliki mindset yang berkembang, memiliki etika dan integritas, berpikir sistematik, penguasaan teknologi digital saat ini juga diperlukan oleh pemimpin, kemudian komunikasi yang efektif, selanjutnya memecahkan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh seorang pemimpin, dan terakhir adalah bagaimana memimpin secara transformasi digital sehingga akan terwujudnya pelayanan berstandar dunia. Pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan ya sesuai dengan perkembangan zaman, maka pembelajaran klasikal sudah mulai ditinggalkan atau training sudah mulai ditinggalkan, atau trainingnya lebih sedikit dibandingkan dengan fokus on non-training development program sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya. Pengembangan SDM sekarang lebih mengarah kepada 70% adalah project assignment, yaitu kemudian special assignment, kemudian on the job training, kemudian task force assignment rotation, kemudian 20% memberikan umpan balik atau feedback, kemudian penyelenggaraan coaching mentoring baik oleh fasilitator maupun oleh atasan atau pemimpin atasannya. Kemudian yang 10% itu berupa training atau self study. Kurikulum pada agenda 4 pengendalian pelaksanaan pekerjaan keterkaitannya dengan mata pelatihan lain, yaitu yang pertama adalah adanya mata pelatihan inti, kemudian mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan inti terdiri dari agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ini merupakan landasan yang utama dalam kepemimpinan. Ya, seorang pemimpin ini merupakan landasan utama dalam memimpin. Kemudian dilanjutkan dengan agenda kedua, agenda kepemimpinan pelayanan, bagaimana melayani masyarakat sebagai pelayan publik agar mampu, dan selanjutnya saya akan jelaskan pembelajaran asinkronus sebanyak 3 JP. Yang pertama adalah penugasan individu 1 sebanyak 2 JP,
Kemudian peserta diminta untuk mengidentifikasi potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal dengan satker lain sehingga penghambat kinerja pelayanan publik di tempat kerjanya dan peserta diminta untuk mengidentifikasi potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal dengan satker lain sehingga faktor penghambat kinerja pelayanan di tempat kerjanya dapat diatasi dan peserta diminta untuk membuat saran atau alternatif penyelesaiannya untuk perbaikan kinerja pelayanan. Kemudian dikumpulkan atau submit di hari ke-15 pukul 23.59 WIB. Kemudian 2. Peserta mengerjakan tugas kelompok 1 sebanyak 2 JP membedah kasus yang terupdate pilihan peserta dengan isu pada agenda 3 dengan mendiagnosa berdasarkan isu-isu yang dipilih dari esai yang sudah disusun peserta dan dikumpulkan atau disubmit hari ke-16 pukul 23.59. Tahapan pembelajaran berikutnya yaitu tahapan pembelajaran e-learning dengan metode asinkronus 8 jam pelatihan. Dalam pembelajaran asinkronus ini, peserta diminta untuk menyelesaikan tugas individu 2, 4 jam pelatihan, dan dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas kelompok 2 dengan 4 jam pelatihan. Berikutnya tahapan pembelajaran e-learning hari kedua atau hari ke-16. Pada tahap pembelajaran hari kedua atau hari ke-16 itu dibagi menjadi 2 pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran sinkronus dan yang kedua adalah pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan selama 3 JP. Yang pertama, fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan memberikan ice breaking dan lead in. Kemudian setelah suasana sudah kondusif, yang kedua adalah peserta diminta untuk pemaparan esai dari peserta terpilih sebanyak 4 orang dan didiskusikan. Setelah didiskusikan, dilaksanakan pembulatan hasil diskusi. Kemudian yang ketiga, pembahasan tugas individu yang pertama diminta oleh salah satu peserta dari perwakilan peserta. Kemudian setelah selesai dilakukan pembulatan diskusi. Kemudian yang kelima, fasilitator mempresentasikan penugasan individu yang kedua dan tugas kelompok kedua untuk kegiatan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus banyak 4 JP. 1. Penugasan individu 2, 3 JP. Peserta diminta untuk menganalisa hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di satuan kerjanya tidak berjalan dengan baik dan buatkan rekomendasi atau alternatif penyelesaiannya, kaitkan dengan mata pelatihan agenda 3. Kemudian berikutnya penyajian sinkronus hari ke-18 sebanyak 3 JP. Dalam penyajian sinkronus hari ke-18 ini, fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan icebreaker dan lead in. Kemudian setelah suasana kelas kondusif, maka selanjutnya peserta diminta melaksanakan pemaparan esai dengan memilih peserta sebanyak 3 orang dan selanjutnya didiskusikan dengan peserta lainnya, dilanjutkan dengan pembulatan hasil diskusi. Sesi berikutnya yaitu presentasi hasil tugas kelompok 1 terpilih dengan mempresentasikan, kemudian didiskusikan dan tugas kelompok
Berikutnya dilanjutkan dengan pembulatan hasil diskusi kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah presentasi hasil tugas individu perwakilan dari masing-masing kelompok. Kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan, dilakukan pembulatan diskusi. Kemudian pembelajaran kedua, penugasan kelompok banyak 2 JP dilaksanakan oleh kelompok yang telah ditunjuk. Kemudian peserta diminta untuk merancang proposal kegiatan pelayanan publik inovasi. Berikutnya adalah tahapan pembelajaran klasikal. Dalam tahapan pembelajaran klasikal, penyajian disampaikan pada hari ke-31 dengan 3 jam pelatihan. Pembelajaran dimulai dengan pendahuluan, fasilitator memberikan salam dan mengenalkan diri, kemudian fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan ice breaking yang dilaksanakan oleh peserta yang ditunjuk. Setelah pembelajaran suasana kelas kondusif, maka pembelajaran dimulai dengan menguraikan tahapan dan tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah setelah menguraikan tujuan pembelajaran, fasilitator mereview materi sebelumnya pada saat pembelajaran distance learning dan dilanjutkan dengan penyajian. Pada tahapan penyajian, peserta diminta untuk memaparkan tugas individu 2 dan selanjutnya dilakukan diskusi. Setelah selesai pemaparan tugas individu 2, dilanjutkan dengan melakukan diskusi tentang potensi isu komunikasi di unit kerja yang mengganggu kinerja peserta. Kemudian selanjutnya menggali pemahaman peserta dari pembelajaran distance learning dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pengungkit. Berikutnya adalah fasilitator memberikan penguatan dan pembulatan pembelajaran agenda 3 yang sudah dipelajari baik melalui asinkronus maupun melalui sinkronus. Berikutnya adalah penyajian di hari ke-32 dengan pembelajaran 12 jam pelatihan. Dalam pembelajaran 12 jam pelatihan terbagi menjadi, dan dalam penyajian hari ke-32 12 jam pelatihan, penyajian dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bab pendahuluan atau pada tahapan pendahuluan, fasilitator memberikan salam. Pertama, fasilitator memberi salam dan mengenalkan diri. Kemudian dilanjutkan menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan ice breaking yang dilaksanakan oleh peserta yang ditunjuk. Setelah pembelajaran kondusif, maka fasilitator menguraikan tujuan pembelajaran. Setelah penyampaian tujuan pembelajaran, maka fasilitator mereview materi sebelumnya dan saat pembelajaran distance learning. Tahapan kedua yaitu penyajian. Penyajian dilaksanakan, yang pertama adalah peserta diminta untuk memaparkan tugas individu dan diskusi. Kemudian setelah selesai diskusi, dilakukan pembulatan dan dilanjutkan pemaparan tugas kelompok dan diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan pembulatan diskusi. Dari hasil pemaparan tugas kelompok, peserta kelompok atau kelompok diminta untuk memberikan follow up tugas kelompok 1, membuat simulasi pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana mitra asing dan menerapkan kemampuan komunikasi dalam pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, memberikan penguatan dan pembulatan agenda 3 yang sudah dipelajari baik melalui sinkronus maupun asinkronus. Kemudian yang terakhir, penutup.
Fasilitator melaksanakan evaluasi dengan menggunakan kahot dan pertanyaan kepada peserta, dilanjutkan membuat rangkuman pembelajaran secara umum dan memberikan apresiasi kepada peserta. Demikian penyajian strategi delivery agenda pengendalian pekerjaan. Saya akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.